Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone. Kembali lagi bersama saya Ustazah Puji Lestari pada pembelajaran tematik. Hari ini masih pada tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, mari kita amati gambar-gambar berikut ya. Yang pertama, ada gambar kerja kelompok. Kemudian, gambar kedua, ada gambar anak-anak dari berbagai macam agama. Gambar ketiga ada orang-orang yang sedang memanen padi. Kemudian gambar keempat ada keluarga yang sedang sama-sama berolahraga, lari pagi. Nah, selanjutnya tugasnya, apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Coba ungkapkan pendapat kalian dengan menuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi anak-anak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kalian perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Untuk mengingatnya, mari kita lakukan kegiatan berikut ya. Ayo berlatih. Mari cari beberapa gambar atau kalian bisa menggambar ciri-ciri masa anak-anak dan masa pubertas. Karena kalian perempuan, maka gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan gambarlah anak perempuan pada masa pubertas. Jadi pada gambar masa anak-anak ini kalian gambar seorang anak-anak. Kemudian tulis ciri-ciri anak-anak itu seperti apa. Nah, tapi jika kalian punya gambar di majalah, di koran, di buku, boleh kalian gunting, kalian tempel di bagian tempel sini. Nah, kemudian untuk gambar anak pada masa pubertas, jika kalian memiliki buku, majalah yang tidak terpakai, atau bisa di-print di internet, kalian bisa tempel. Tapi jika tidak apa-apa, kalian bisa gambar saja menggunakan pensil, gambar anak pada masa pubertas kira-kira seperti apa gambarnya. Kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya. Nah, lalu buat kesimpulan, apa perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Mari kita baca teks berikut ini. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya
melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terwujud. Sekarang mari berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu ya. Contohnya, kalian bisa menjawab bahwasanya apakah isi dari teks tersebut sesuai dengan judulnya. Kira-kira apa aja tuh dari judul tersebut yang kalian dapatkan. Kalian bisa buat kalimat berbentuk tabel atau diagram. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap kalian bisa mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.